Mari doakan gereja Tuhan. Keuangan adalah salah satu ciri untuk lihat gereja itu sehat atau tidak. Amerika akan hancur di dalam wabah kelompok kiri yang melegalkan penyelewengan seksual, yang melegalkan aborsi, yang melegalkan pembunuhan bayi di dalam kandungan ibunya kalau ibunya mau. Ini hal-hal yang terus terjadi di Amerika. Makin lama makin kacau dan makin dikeluarkan, diekspor ke luar negeri. Lalu kita terima, negara-negara lain terima kekacauan yang sudah dimulai di sana. Nah, ini selalu dimulai dari gereja menjadi besar tanpa substansi gereja yang asli. Itu sebabnya jangan senang kalau gereja saudara gereja besar yang keuangan pun tidak beres, yang doktrin tidak beres, yang pengajaran dari mimbar tidak beres. Itu gereja menjadi titik awal suksesnya pekerjaan setan mengacaukan seluruh negara dengan sekularisme, mengacaukan seluruh negara dengan kekacauan iman, membuat orang tidak punya keteguhan, tidak punya kerangka berpikir yang baik, tidak punya tulang iman Kristen yang benar. Maka kalau gereja jadi besar tapi keuangan kacau, gereja jadi besar tapi Injil tidak ada, gereja jadi besar tapi ajaran benar tidak ada, itu besar bukan besar dari Tuhan. Nah, itu sebabnya mari doakan gereja Tuhan. Keuangan adalah salah satu ciri untuk lihat gereja itu sehat atau tidak. Apakah istri pendeta jadi bendahara? Kalau iya, saudara jangan ke gereja itu. Suruh pendetanya pecat istri jadi bendahara. Biar dia jadi nyonya pendeta, yang perhatikan jemaat, yang kunjungi yang sakit, yang doakan orang. Biar dia tidak usah urus uang. Istri pendeta masih urus uang, itu tanda gereja itu gereja palsu. Kalau istri pendeta urus uang, pendeta yang kuasai uang, itu gereja dari iblis. Sebab iblis menumbuhkan cinta uang kepada diri orang yang katanya pendeta, lalu memanipulasi jemaat untuk beri perpuluhan, beri persembahan tanpa pertanggungjawaban yang ketat dan tanpa pelaporan yang harus diberikan ke atasan. Siapa atasannya? Oh, atasanku Tuhan. Dan aku sudah doa sama Tuhan, Tuhan sudah oke dengan keuangan. Itu palsu. Atasanmu siapa? Atasan GRI Bandung siapa? Sinode GRI. Apakah kita bisa sembarangan? Tidak, kita diawasi. Keuangan diawasi dengan ketat. Itu sebabnya tidak ada kemungkinan orang selewengkan keuangan kecuali kalau sistem tidak jalan dan ada orang jahat yang sengaja menipu. Tetapi orang jahat menipu pun sulit karena ada orang lain yang juga sama-sama awasi keuangan bersama-sama. Di Bandung ada 4 bendahara sama-sama saling awasi. Ada penatua dan ada pengurus yang mengawasi masuk keluarnya uang. Nah, ini jadi hal yang penting untuk kita sama-sama pikirkan. Maka gereja yang kelompok pertama, yang error, adalah yang menekankan persembahan itu kewajiban jemaat. Tetapi keuangan disalurkan kemana tidak jelas. Keuangan untuk siapa tidak jelas. Hamba Tuhan hidup mewah melampaui keharusan, melampaui yang wajar. Itu menjadi fakta kalau gereja itu gereja yang sudah menyeleweng dari Tuhan. Karena penilaian keuangannya sudah sangat error. Rapor nilai keuangan merah karena pengelolaan yang tidak jelas. Tapi yang kedua adalah gereja yang tidak menekankan kewajiban persembahan. Dulu kalau jemaat ditekankan harus persembahan, nanti mereka pindah gereja loh. Ada satu orang bilang, Pak saya mau pindah, gereja saya itu banyak sekali persembahan, saya mau ke GRI. Saya tanya dia, yakin? Maksudnya apa? Di GRI lebih banyak lagi tuntutan persembahan. Kamu pikir datang ke sini lebih dilonggarkan, di sini lebih ketat. Di sini ada kewajiban kamu harus perpuluhan. Kalau tidak, kamu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau perpuluhanmu tidak setia, Tuhan wajib, Tuhan berhak untuk tidak berkati kamu. Kalau persembahanmu sembarangan, kalau janji iman tidak ikut, mungkin kamu akan jadi orang yang sulit mengikuti pertumbuhan jemaat di dalam GRI. Karena mempersembahkan uang adalah tanda kedewasaan rohani. Dan hamba Tuhan harus menjadi contoh. Hamba Tuhan mesti berikan perpuluhan, mesti berikan janji iman, mesti berikan persembahan. Dan kalau saudara mau tanya, saya bisa terbuka dengan saudara. Apa yang saya persembahkan di dalam kemampuan yang Tuhan berikan untuk saya menjadi contoh. Meskipun bukan contoh dalam jumlah karena saya tidak punya kemampuan itu. Tapi bisa menjadi contoh dalam persentase persembahan yang diberikan untuk gereja. Nah, ini sebabnya gereja yang kedua melakukan kesalahan dengan tidak menekankan kewajiban persembahan.